Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah. Ada video yang baru panjenengan semua persani lihat, yaitu takbir keliling kemarin tahun ini ya di daerah Undaan, Kudus, Jawa Tengah. Tidak hanya di situ, tapi juga di Raji, Batangan, Pati. Tidak hanya di situ, semuanya hampir di Pulau Jawa ini mulai kumat. Kumat kembali penyakitnya. Apa penyakitnya itu? Lupa akan perjuangan para pendahulunya. Di Kudus, lupa akan dakwah Sayyid Ja'far Shadiq Mbah Sunan Kudus. Sehingga jika ini didiamkan, maka kegiatan semacam itu akan terus dikembangkan, karena diamnya orang alim, diamnya orang ngerti, itu sama dengan ridhonya mereka terhadap perilaku-perilaku itu. Keliling dengan membaca takbir untuk menyemarakkan malam Idul Fitri bagus, menghidupkan malam Aid itu bagus, ada perintahnya memang. Cuma caranya yang mungkin perlu ditinggalkan dan dihindarkan. Apa? Dengan mengarak ogoh-ogoh buto ijo seperti gambaran dari iblis ya. Ada naga yang berputar mengarak berhala. Mohon maaf, itu di dalam akidah dan syariah tarbiyah Islam itu tidak dibenarkan. Jika kemenak diam, MUI juga diam, maka turut serta secara tanggung renteng akan menanggung dosanya. Oleh sebab itu, saya terpanggil untuk turut serta nahi anil mungkar seperti itu. Karena mimbar resmi melalui khutbah dan ceramah tidak banyak menyinggung masalah yang jelas terjadi nyata di masyarakat atau umat. Para ulama, kiai, ustadz, gus banyak yang menjaga jarak dari umat, sehingga umat itu semakin jauh. Yang akhirnya dengan memakai cara mereka sendiri, anak-anak muda perantauan dari luar kota, luar negeri, bawa duit untuk menyemarakkan syiar Islam dengan cara membuat patung, dengan memubazirkan harta mereka untuk hal-hal yang tidak berguna. Membuat patung ogoh-ogoh itu ya mahal ya biayanya. Patung naga dan lain sebagainya itu mahal. Kalau toh memang mau berekspresi, berkreasi, maka buatlah sesuatu yang tidak ada nyawanya. Karena itu berbentuk 3 dimensi. Kalau berbentuk gambar saja mungkin nggak apa-apa, karena tidak dapat diraba 3 dimensi. Kalau gambar itu kan cuma 2 dimensi.
Kalau sudah berbentuk patung yang bernyawa itu dilarang. Apalagi ketika ngarak ogoh-ogoh itu dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingat surat Al-Baqarah. Ketika Bani Israel ditinggal pergi oleh nabinya, Nabi Musa untuk uzlah selama 40 hari 40 malam, tiba-tiba mereka membuat patung dari patung lembu, seekor patung lembu, diarak, dibuat untuk pesta keliling-keliling berhura-hura, bersukaria, bersukacita. Padahal perintahnya Allah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Malam Idul Fitri itu hendaknya diisi dengan rasa syukur karena sudah diberi hidayah oleh Allah bisa melaksanakan puasa Ramadan beserta dengan amal-amalan ibadah di dalamnya sampai selesai, disyukuri, menang melawan hawa nafsu, membebaskan diri dari segala belenggu dosa. Alamahadakum kok malah dirusak jadi su'ul khotimah iku piye? Itu namanya su'ul khotimah. Lah, masyarakat awam ya nggak ngerti. Yang ngerti ya remaja musola remus dan remaja masjid setempat. Dan diawasi oleh takmir musola masjid itu. Oh, gak boleh tak inunak. Lebih baik membuat kreasi apa? Oh, buat tank, ya, tank atau pesawat terbang, ya, diarak itu nggak apa-apa, ya nggak bernyawa. Atau miniatur masjid, ya. Atau mungkin kalau kayak di Madura, Sampang itu ada dawul namanya itu. Seni musik tradisional keliling, ya. Itu isinya musik-musik, ya, tapi kalau pas malam takbiran ya isinya takbir. Gak apa-apa kalau begitu, kalau seperti itu. Jadi itu hukumnya haram, mutlak, tidak ada ikhtilaf dalam masalah tabdzir dan membuat patung-patung seperti itu. Ingatlah pesan Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Yang biasa ngarak ogoh-ogoh itu saudara kita dari Bali, yang beragama Hindu Bali. Kenapa umat Islam ikut-ikutan? Padahal orang Bali, saudara kita dari Bali, tidak meminta kita umat Islam untuk merayakan mengarak ogoh-ogoh dengan pembaca takbir seperti itu. Muslim di Bali loh tidak seperti itu. Lah malah Muslim di Jawa kok malah kumat kembali. Itu bagaimana? Itu di mana-mana, tidak hanya di Kudus, di Pati, di Purwodadi, di Banjarnegara, di Pasuruan, Jawa Timur, hampir merata. Karena pembiaran. Oleh sebab itu boleh takbir keliling, tapi jangan membuat patung, ya, baik itu hewan ataupun manusia ataupun buto ijo atau patung iblis, setan sekalipun, jin sekalipun, tidak boleh. Buatlah sesuatu yang tidak bernyawa, miniatur masjid, buat helikopter, pesawat, ya, buatlah drone, buatlah pemandangan alam atau apalah yang sekiranya itu bagus sebagai bentuk dari ayat-ayat Allah yang tercipta. Silahkan, tapi jangan mengarak berhala. Dan itu adalah bagian daripada perilaku tabdzir, memubadzirkan harta. Lebih baik anggaran untuk membuat ogoh-ogoh takbir keliling itu diperuntukkan untuk fakir, miskin, duafa. Itu lebih bermanfaat. Eman-eman anggaran 50 juta hanya untuk itu. Setelah selesai ngarak berhala, patung, lalu paginya
dipasang di depan masjid musola. Itu bagaimana? Cobalah berpikir sehat, jernih lah. Apa ada ajaran seperti itu? Bahkan Allah sendiri dalam surat Bani Israel ya, Al-Isra itu juga menerangkan wala tubadzir tabdzira, dan jangan kamu memubadzirkan, menyia-nyiakan, boros harta dengan seboros-borosnya, dengan semubadir-badirnya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka boros, memubadirkan hartanya, ya, itu dia adalah kawannya syaiton. Syaiton itu siapa? Ya, minal jinnati wan nas. Bisa berupa jin dan bisa berwujud manusia itu sendiri. Perilaku. Jadi perilaku yang tidak baik, ya. Perilaku yang jauh dari aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada yang mengingatkan seperti ini, nanti 1-2 generasi yang akan datang, ya, Islam ini akan kembali ke zaman kegelapan. Di satu sisi kekuatan keyakinan, iktikad, doktrin diacak-acak oleh para habib. Di sisi yang lain, umat Islam yang awam ini justru malah semakin rusak. Tidak terasa kalau itu menjadi kebiasaan. Tidak terasa kalau terbiasa setiap tahun melakukan itu.